What is up good people, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi guys, di video kali ini gue bakalan kasih tahu kalian hal apa aja sih yang harus kalian lakuin sebelum kalian kuliah merantau di kampus yang kalian inginkan. Karena belakangan ini kan udah deket-deket nih zamannya SBMPTN atau UTBK itulah. Kalian mesti harus menyiapkan hal-hal ini guys. Sebelumnya gue pengen bilang selamat buat kalian yang udah keterima SNMPTN dan semangat buat kalian yang lagi sedang mempersiapkan SBMPTN UTBK. Semoga kalian dapat pilihan kampus yang kalian inginkan. Jadi guys, kita langsung aja masuk ke poin yang pertama, yaitu kalian harus cari tahu lingkungan kampus kalian. Kenapa kalian harus tahu lingkungan kampus kalian? Karena misalnya gini, kayak gue dulu kan gue dari Jakarta, gue mau kuliah di Surabaya. Gue harus tahu di Surabaya itu kondisi kampusnya kayak gimana, terus lingkungan kampus gue itu deket sama apa gitu. Nah, gunanya kita tahu ini tuh buat apa sih? Gunanya itu supaya kita bisa mengira-ngira berapa biaya yang kita keluarkan untuk kuliah di sana. Jadi misalnya kayak kondisinya gitu, kayak misalnya kondisi sekitarnya tuh deket sama apa? Apakah kampus kalian itu di daerah perkotaan? Apakah kampus kalian itu di daerah pinggiran? Apakah kampus kalian itu di pedesaan gitu misalnya? Jadi tuh dengan kalian tahu lingkungan kampus kalian di mana, kalian tuh bisa mengira-ngira berapa biaya yang harus gue keluarkan untuk kuliah di situ. Misalnya kayak biaya makan, terus biaya naik ojek ke kampus, atau biaya bensin kalian yang kalian keluarkan buat ke kampus. Itu semua kalian harus tahu. Jadi kayak misalnya gue dulu sebelum gue kuliah tuh gue searching dulu tuh di Google. Kira-kira kalau kuliah di ITS itu keluarnya berapa gitu. Terus atau enggak kalian bisa tanya ke kating-kating kalian yang udah diterima di kampus yang kalian mau gitu. Atau kalau misalnya kalian yang mau kuliah di ITS boleh kalian tanya sama gue. Jadi dengan kalian tahu berapa biaya hidup yang kalian keluarkan nanti selama di kampus, ya kalian bisa, sekiranya kalian bisa ngira-ngira lah nanti keluarin duit berapa, terus berapa uang harian, berapa uang mingguan, bulanan, dan sebagainya. Berapa uang yang kalian alokasikan buat makan, buat uang transport, buat uang listrik, buat uang kos, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus mempersiapkan itu semua ya. Lalu yang kedua, kenali bahasa daerah kampus kalian tersebut. Jadi misalnya kalian dari Sumatera pengen kuliah di Jawa, atau kalian dari Jawa mau kuliah di Sumatera, atau mau kuliah dimanapun pulau kalian yang pengen kalian tuju, kalian harus mengerti bahasa-bahasa yang mereka pakai di kampus itu. Nah, gunanya ini tuh apa sih? Jadi misalnya tuh gini guys, gampangnya gini. Kalian misalnya datang ke suatu tempat, terus kalian nggak tahu di situ harus pakai bahasa apa, di situ kulturnya kayak gimana, ya kalian bakalan repot sendiri nanti dalam mencari teman. Dengan kalian tahu bahasa daerah di dekat kampus kalian tersebut, kalian tuh akan lebih gampang untuk mendapatkan teman di sana, dan kalian juga akan lebih mudah untuk bergaul dengan teman-teman di daerah sana. Misalnya kayak gue dari Jakarta, gue pindah ke Surabaya, gue harus tahu di sana tuh pakai bahasa apa. Misalnya kan di sana banyak kan orang Jawa, ya gue harus bisa tahu yang mereka omongin tuh apa gitu. Gue harus bisa tahu bahasa Jawa, gue harus bisa mengerti cara bercanda orang Jawa gimana gitu. Jadi pastiin kalau kalian pergi merantau tuh kalian harus paham dengan bahasa-bahasa yang mereka pakai. Sebenarnya nggak mesti paham banget ya. Sebenarnya kalian nggak mesti harus bisa ngomong bahasa mereka, karena sampai sekarang pun gue belum bisa ngomong bahasa Jawa, tapi seenggaknya gue mengerti apa yang mereka omongin. Begitu pula kalian yang pengen merantau, kalian harus mengerti kira-kira ya sedikit demi sedikit lah, belajar kayak misalnya arti dari kata-kata ini apa, arti dari kata-kata itu apa. Kalian nggak mesti belajar dari bahasa-bahasa formal, kalian bisa belajar dari bahasa-bahasa kasar, karena itu paling gampang guys. Kayak misalnya belajar bahasa kasar tuh paling masuk ke otaknya itu gampang gitu, karena itu yang paling orang sering omongin, paling orang sering pakai kan bahasa-bahasa kasar. Jadi kalian harus mengerti bahasa di mana daerah kalian yang pengen kalian tempatin buat kuliah. Terus yang ketiga yaitu skill beradaptasi. Skill beradaptasi di sini maksud gue adalah kalian harus bisa menempatkan di mana kalian berada. Hampir mirip-mirip sama yang tadi sih, tapi ini tuh lebih kayak gimana kalian tuh memposisikan diri kalian di suatu tempat. Misalnya kalian dari Jawa gitu ya, misalnya dari Jawa Tengah apa Jawa Timur, kalian ingin kuliah di Jakarta, ya kalian tuh harus bisa beradaptasi sama orang-orang Jakarta. Kalian harus bisa untuk berteman sama orang Jakarta. Kalian pelajari orang Jakarta tuh kayak gimana sih perilakunya gitu. Apakah orang Jakarta itu orangnya halus, apa orangnya kebanyakan kasar, atau kebanyakan gimana gitu. Nah, gunanya kalian punya skill beradaptasi gini apa sih? Jadi misalnya kalau kalian dari Jawa pindah ke Jakarta, kalian kan nggak mungkin kalian datang dari Jawa ke Jakarta, kalian tuh pakai kayak bahasa-bahasa yang kalian pakai di Jawa. Misalnya kayak bahasa-bahasa yang halus, karena orang Jakarta itu nggak sama orang-orang di Jawa. Cara mereka berbicara, cara mereka menyampaikan pendapat. Jadi kalian harus pintar-pintar beradaptasi. Karena kalau kalian nggak pintar beradaptasi sama orang-orang di tempat kalian kuliah nanti, kalian bakalan keteteran sendiri. Kayak misalnya kalian mungkin dari Jawa gitu ya, kalian ngomongnya halus, bahasa Jawa halus. Ketika sampai di Jakarta, kalian mikir, kok gue sakit hati orang Jakarta ngomong kayak gini. Padahal itu tuh bagi orang Jakarta itu adalah hal biasa gitu. Nah, jadi dengan kayak ginilah kalian tuh harus bisa beradaptasi gitu. Maksudnya tuh kalian mengerti gimana cara bercandanya mereka, kalian mengerti gimana cara mereka main-main kata. Jadi kalian tuh nggak kaget gitu ketika kalian berada di lingkungan baru.
Lalu yang keempat adalah kalian harus berhemat. Ini tuh menurut gue penting banget guys, berhemat. Karena gini ya, kalian kuliah, kalian kan pasti masih dibiayain orang tua kan? Ya mungkin beberapa dari antara kalian udah ada yang mulai ngebisnis, bisnis kecil mungkin, bisa menghasilkan buat diri kalian sendiri. Tapi kan mostly kebanyakan orang-orang yang kuliah itu, maba-maba kan biasanya masih dibiayain orang tua, duit dari bapak ibu. Jadi nih ya, kalian tuh pas masuk kuliah, kalian harus mengerti duit kalian itu kalian alokasiin buat apa. Misalnya buat makan. Kalian tuh harus bikin list, makan buat 3 kali sehari dalam seminggu itu habisnya berapa? Kalian makan di mana? Terus berapa duit kalian yang kalian keluarin buat naik transport, buat kalian jalan-jalan mungkin, atau buat kalian bayar listrik. Nah gini, misalnya gini, kalian dikasih orang tua itu duit buat sebulan. Kalian ya harus pakai duit itu buat sebulan, jangan sampai sebelum sebulan duitnya udah habis. Kan kasihan juga orang tua kalian, kasih duit tapi sebelum sebulan udah habis gitu. Jangan sampai duit kalian dikasih kayak buat online shopan sampai habis semua duitnya. Kayak misalnya kalian beli baju, padahal baju kalian banyak banget di kosan, atau kalian beli barang-barang yang nggak diperlukan gitu, padahal sebenarnya kalian mungkin udah punya barang itu, atau kalian hanya pengen doang gitu. Jadi menurut gua kalian harus bisa urutin dari skala prioritas, dari yang kalian benar-benar butuh sampai kalian yang cuma pengen doang gitu. Dan yang mana sebenarnya kalian tuh nggak butuh sebenarnya, kalian cuma pengen doang mungkin karena ajakan teman, ayo dong beli ini nanti kita barengan pakainya gitu. Jadi kalian harus bisa lebih menghemat duitnya supaya duitnya itu terpakai dengan baik. Terus juga nih yang paling penting, saran gua sih lo bener-bener harus alokasiin duit buat listrik sih. Karena gini ya, kalau gua kan ngekos pakai AC. Dulu-dulu itu pas awal semester 1, semester 2 sampai semester 3 gua kuliah, itu ketika gua beli 50.000 nih ya, gue tuh dapatnya sekitar 48 kilowatt kalau nggak salah ya. Terus belakangan ini tuh harga listrik naik guys. Jadi kalau kalian beli 50.000 itu cuma dapat 26 kilowatt. Jadi kayak cuma dapat setengahnya. Menurut gue tuh gue agak boros banget karena gue pakai AC di kamar. Jadi kalian harus mesti baik-baik banget buat nyimpen duit itu, apalagi buat listrik, karena listrik itu cepet banget habisnya kalau kalian pakai AC. Jadi menurut gua kalian harus baik-baik sih dalam mengalokasiin duit buat listrik gitu. Cuma jangan salah paham ya guys, di sini maksud gue berhemat tuh bukan berarti kalian nggak boleh seneng-senang ya. Kalian tetap boleh aja kok, misalnya kalian dalam seminggu sekali apa 2 minggu sekali kalian jalan-jalan sama teman kalian makan di mall, kalian nonton bioskop. Gue pun sampai sekarang juga masih gitu, gue nonton sama teman-teman gue jalan, gue minum kopi di kafe-kafe, ya gue tetap masih kayak gitu. Yang gue tekanin di sini adalah jangan sampai duit kalian yang harusnya kalian pakai buat makan-makan kebutuhan sehari-hari, makan 3 kali sehari, kalian alokasiin duit itu buat foya-foya. Jangan kayak gitu maksud gue. Jadi kalau tips gue nih ya, kalau dari gue sendiri, gue tuh kalau makan 3 kali sehari tuh gue biasanya makan di warteg, atau gue masak sendiri, atau gue makan ke tempat-tempat makan yang murah kayak di pinggiran kampus gitu. Pasti biasanya banyak banget yang jual makanan murah, snack-snack gitu. Sebisa mungkin kalian tuh meminimalisir buka-buka GrabFood apa GoFood, karena menurut gue itu rada menggoda banget ya makan makanan di GoFood apa di GrabFood itu. Karena nih gue sering banget nih kayak kena goda gitu. Misalnya gue lagi malam, gue lagi ngerjain tugas, terus aduh lapar nih udah jam 11, jam 12, gue akhirnya buka GoFood karena gue udah males keluar kampus kan buat cari makan. Gue buka GoFood, wah gue lihat nih makanan, wah enak-enak nih gitu kan. Terus habis itu gue beli kan, pas udah sampai kos gue makan, terus gue kayak nyesel, aduh sayang juga ya tadi buat beli makanan ini karena biaya ongkirnya mahal gitu kan. Kalian kan misalnya kalau udah lapar tuh apapun kalian beli kan tanpa kalian ngeliat ongkirnya berapa gitu, karena bisa aja satu makanan tuh ongkirnya sampai 20.000, 15.000, 10.000, yang mana duit itu agak sayang sebenarnya kalau dikeluarin buat itu. Sedangkan kalau kalian makan di luar kos, kalian makan di pinggiran, makan di warteg, itu bisa lebih hemat lagi. Kalian dengan duit ongkir tadi yang kalian keluarin buat GrabFood, GoFood tuh mungkin kalian bisa pakai buat sekali makan di warteg mungkin. Jadi biar lebih hemat aja gitu. Jadi menurut gue itu sih, kalian mesti pandai-pandai dalam mengatur duit dalam urusan makanan ya. Terus juga yang gak kalah penting, kalian kan ke kampus pasti naik transportasi kan. Entah itu kalian bawa motor, entah itu kalian bawa mobil, atau kalian naik Gojek, apa kalian naik Grab gitu ya. Kalian tuh harus bisa ngitung jarak dari kampus kalian ke kosan itu kira-kira memakan waktu berapa menit dan berapa jauh. Kalau gua, saran dari gua sih waktu itu gua tuh pilih kos-kosan yang ada di kampus gua. Jadi kan gua kuliahnya di ITS, itu gua pilih kos-kosan gua yang ada di dalam ITS. Dulu-dulu awal-awal gua tuh cuma naik sepeda karena gua dulu nggak ada motor. Itu menurut gua dengan jarak sedekat itu aja gua udah lumayan capek loh. Gimana kalau gua jauh dari ITS, jauh dari kampus gitu kan? Pasti lebih capek lagi. Nah, kalian tuh harus pinter-pinter milih kos-kosan yang deket sama jurusan kalian gitu. Terus yang kelima, temukan banyak teman. Pasti di kampus kalian yang baru, kalian pasti menemukan banyak teman-teman kalian yang belum pernah kalian kenal sebelumnya.
Kalau misalnya kalian emang dari SMA, terus di kuliah itu banyak teman-teman kalian dari SMA, ya itu syukur-syukur. Lah coba kayak gue dari Jakarta ke kampus ITS itu, teman gue yang dari SMA gue itu cuma 4 orang termasuk gue. Jadi kan ibaratnya di jurusan itu cuma gue doang gitu. Jadi gue harus kayak mengenal banyak-banyak teman baru gitu. Menurut gue sih kalian harus banyak temenan sama orang-orang lokal di mana kampus kalian berada. Misalnya kalau kalian kampus itu di Jawa, ya kalian harus banyak-banyak berteman sama orang Jawa. Supaya kalian tuh bisa nambah relasi gitu. Jadi kan nanti misalnya kalau kalian pas besar, terus kalian udah kerja, mungkin kan kalian bakalan kerja di kota di mana kampus kalian berada. Jadi kan otomatis dengan kalian kenal dengan orang-orang setempat di situ, kalian tuh bisa menambah relasi nanti buat kalian kerja gitu. Supaya kalian tuh lebih gampang aja nanti buat kalian masuk kerjanya gitu. Meskipun nggak semua teman-teman yang kalian kenal nanti bakalan jadi sahabat, tapi seenggaknya dengan kalian tahu teman-teman kalian itu yang ada di daerah kampus kalian, ya kalian tuh bisa menambah teman-teman itu sebagai relasi aja gitu. Supaya kalian linknya banyak lah menurut gua. Terus yang terakhir yaitu siapin mental. Ini menurut gue penting banget, siapin mental. Mental di sini yang gue maksud adalah mental kalian melawan homesick. Seperti yang kalian tahu, homesick itu adalah kondisi di mana kalian tuh merasa kesepian, kalian merasa sedih, kalian merasa nggak berdaya ketika kalian berada di lingkungan baru, di mana kalian jauh dari orang tua, kalian jauh dari saudara, kalian jauh dari teman-teman kalian di mana dulu kalian kenal. Kalian harus bisa menahan rasa kangen, kalian harus bisa belajar hidup mandiri, belajar hidup hemat kayak yang tadi gue bilang. Karena dengan kalian bisa mempersiapkan mental, kalian tuh bisa dengan gampangnya untuk melawan segala ketakutan, segala kesepian yang kalian alami nanti selama kuliah. Kayak gue dulu, gue tuh inget banget dulu pas awal-awal gue masuk kuliah tuh gue bener-bener rasanya kesepian banget di kos. Karena gue inget banget pas hari pertama dimana bapak gue tuh udah balik dari Surabaya, bapak gue ke Jakarta. Gue bener-bener kayak rasa di kos tuh hampa banget, kayak wah ini nggak ada orang nih, wah ini saatnya gue hidup sendiri. Itu bener-bener kayak rasanya sepi banget. Jadi menurut gue kalian harus pandai-pandainya lah untuk mempersiapkan mental. Cara mempersiapkan mental sendiri tuh gimana sih? Kalau gua waktu itu di awal-awal ya gue banyak-banyakin telepon orang tua, gue banyakin ya cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari. Dengan kalian cerita-cerita gitu ke orang tua, ya mungkin orang tua kalian bisa mengasih advice kalian harus kayak gimana selama di perkuliahan. Kalian nanti harus bisa mempersiapkan segala kondisi yang kalian terima. Entah itu mungkin kalian masuk jurusan yang susah, terus nanti kalian harus bisa mengerjakan tugas sebanyak itu. Ya mungkin kalian harus pandai-pandai mempersiapkan mental lah. Mungkin kalian bisa minta bantuan teman supaya kalian nggak merasa kesepian dalam mengerjakan tugas. Oke guys, jadi itu adalah beberapa tips dari gue yang bisa kalian lakuin buat nanti kalian mempersiapkan ketika kalian masuk kuliah nanti. Kira-kira dari 6 tips tersebut, ada nggak sih satu tips yang udah kalian persiapkan dari sekarang? Kalau ada, boleh dong kalian tulis di kolom komentar. Makasih banyak guys yang udah nonton video ini sampai selesai, yang nggak di skip-skip. Gue sangat berterima kasih sama kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian bisa masuk di kampus impian kalian. Seperti kalian yang udah lihat di sini, semangat pejuang UTBK 2020. Gue berharap semoga kalian semua keterima di kampus-kampus yang kalian impikan. Amin. Jangan lupa kalian berusaha, berdoa, dan yang pasti kalian harus minta restu dari orang tua. Karena menurut gue tanpa restu orang tua, lo nggak bakalan bisa masuk ke kampus yang kalian mau. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna banget buat masa perkuliahan, kalian boleh dong share ke teman-teman kalian. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe. Karena dengan kalian klik tombol subscribe, kalian bantu channel ini untuk upload lebih sering lagi. Jadi pastikan kalian klik tombol subscribe ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar perkuliahan atau apa, kalian boleh tulis pertanyaan itu di kolom komentar atau kalian boleh DM Instagram gue di sini. Nanti bakalan gue balas satu-satu kok, tenang aja. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!